Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran ya. Pada pagi hari ini pembelajaran yang akan kita simak yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi langsung 3 pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dapat bermanfaat, dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga dan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku ya. Sikap yang akan dikembangkan percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, di sini kita akan membaca tentang satuan panjang tidak baku ya. Jadi satuan panjang itu ada dua. Ada satuan panjang baku dan satuan panjang tidak baku. Yuk, sekarang kita belajar yang tidak baku dulu. Rasti ingin bermain lompat tali. Sebelum bermain, ia merangkai karet gelang menjadi sebuah tali. Rasti mengukur panjang tali yang telah dibuatnya. Ia menggunakan jengkal tangannya. Agak anggota tubuh yang dapat digunakan untuk mengukur panjang ya. Kalau jengkal itu, apa jengkal? Jengkal adalah alat ukur dari kelingking sampai ibu jari. Apakah ada anggota lain yang dapat digunakan untuk mengukur panjang? Ya, ada. Apa? Itu tangan, telapak kaki, dan langkah kaki ya. Oke. Membuat laporan hasil pengamatan ini jadi pada intisarinya kalau misalkan menggunakan tangan masing-masing orang itu berbeda-beda. Misalkan tangan Bu Septi sama tangan kalian otomatis gedean atau besaran tangan Bu Septi. Tangan kalian itu lebih kecil. Makanya kalau kita mengukur panjang itu hasilnya akan beda-beda. Contohnya Bu Septi ada sisir ya, ada sisir. Nah, kalau Bu Septi ukur, ini satu jengkal tangan Bu Septi. Tapi kalau kamu yang ukur bisa jadi 2 jengkal. Kenapa? Karena tangan kamu itu lebih kecil ya. Makanya disebutnya satuan panjang tidak baku karena hasilnya berbeda-beda. Nah, sekarang kita membaca teks pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Titus mengunjungi rumah Beni. Beni adalah sepupu Titus. Titus dan Beni sama-sama gemar menggambar. Mereka sedang menggambar bersama. Titus menggambar pemandangan pantai. Ia menggambar menggunakan krayon. Adapun Beni menggambar foto keluarganya. Ia lebih suka menggambar menggunakan pensil warna. Beni juga sering mengajari Titus menggambar menggunakan pensil warna. Nah, Titus dan Beni menggambar menggunakan pensil ya. Mereka ingin mengukur panjang pensil yang akan digunakan. Titus mengukur menggunakan cotton bud.
Pertama, Titus mendekatkan cotton bud-nya. Jadi cotton bud-nya diukur nih ya. Nah, menggunakan cotton bud ditaruh di samping pensil ya. Kemudian ia menghitung banyaknya cotton bud yang digunakan. Sedangkan Benny mengukur pensil menggunakan batang korek api. Nah, ya, ini batang korek api. Cara menggunakannya hampir sama seperti menggunakan cotton bud. Batang korek api didekatkan ke samping pensil. Kemudian menghitung banyaknya batang korek api yang digunakan. Selain kertas, mereka juga mengukur kertas, penghapus, dan kuas gambar. Benny dan Titus menghitung banyaknya cotton bud dan batang korek api. Ternyata hasil pengukurannya beda ya. Kenapa? Karena cotton bud dan korek api itu mempunyai panjang yang berbeda. Lebih panjang mana? Cotton bud atau korek api? Otomatis cotton bud lebih panjang, makanya hasilnya pun berbeda. Oke. Padahal dia sama-sama menghitung, Titus menghitung pensil menggunakan cotton bud. Lalu Benny mengukur pensil menggunakan batang korek api. Otomatis lebih banyak yang digunakan Benny karena Benny menggunakan batang korek api yang lebih pendek. Oke. Nah, mengapa hasil pengukuran menggunakan cotton bud dan batang korek api berbeda? Karena ukurannya yang berbeda. Yang tadi Bu Septi sudah jelaskan, panjangnya berbeda. Apa saja yang dapat diukur mengukur panjang suatu benda? Banyak sekali ya. Bisa kalian menggunakan pulpen, bisa kalian menggunakan tali ya. Itu dapat mengukur panjang suatu benda, tidak hanya cotton bud dan korek api saja ya. Oke. Sekarang kita masuk ke membuat kalimat ya. Di sini kalian sudah belajar membuat kalimat. Perhatikan kalimat kata apa yang diminta. Contohnya nomor 1, kakek. Jadi kalian harus buat kalimat yang ada kata kakeknya. Contohnya, kakek tinggal di desa. Nah, di sini kan ada kakeknya ya. Lalu nenek. Nenek apa? Nenek pergi ke kebun. 3, ayah. Ayah bekerja di kantor. Lanjut lagi, ibu. Ibu memasak di dapur. Paman. Sore hari paman bersepeda. 6, bibi. Bibi membantu ibu. 7, kakak. Kakak membantuku belajar. Adik. Aku sayang adik. Saudara sepupu. Saudara sepupu ada di rumah. Yang 10, keponakan. Kamu bermain dengan keponakanmu. Nah, di sini adalah kata kalimat yang terdapat kata-kata yang diinginkan. Ada kakek, nenek, ayah, dan seterusnya ya. Lanjut lagi kita ke pembelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah bermain peran, membandingkan tinggi dan pendek suatu benda, dan memahami kegiatan bersama keluarga dalam hal ibadah. Sikap yang akan dikembangkan, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, di sini kita membandingkan tinggi dan pendek. Di sana ada ayah, ibu, Santi, Anton, Rasti, lalu ada lemari, meja, kursi, dan vas bunga. Apakah ada perbedaan tinggi pada gambar yang ada di atas? Ya, tentu saja. Apakah kalian dapat membandingkan tingginya? Tentu bisa ya. Berdasarkan gambar di atas, isilah titik-titik dengan pilihan tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Oke, kita baca nomor 1. Ayah merupakan yang tertinggi dalam keluarga nih. Ayah kan tertinggi dalam keluarga. Ibu lebih apa? Lebih tinggi daripada Santi. Anton titik-titik daripada Santi. Anton lebih pendek. Santi lebih apa? Santi lebih, mana Santi daripada Ras? Lebih tinggi. Rasti merupakan yang apa?
yang terpendek dalam keluarga. Lemari lebih apa? Lebih tinggi daripada meja. Meja lebih tinggi daripada pot. Pot bunga lebih pendek daripada kursi. 9. Kursi lebih apa? Lebih pendek daripada meja. Lemari lebih apa daripada kursi? Lemari lebih tinggi daripada kursi. Nah, sekarang kalian sudah bisa menggunakan kata-kata tinggi, paling tinggi, pendek, dan terpendek. Kegiatan ibadah keluarga Rasti. Pada bulan Ramadan, keluarga Rasti melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu apa? Puasa adalah menahan lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkan puasa. Waktu berpuasa adalah terbit sampai tenggelamnya matahari. Pagi hari, ibu membangunkan Rasti untuk sahur bersama. Ya, sahur adalah kegiatan makan yang dilakukan sebelum sholat subuh. Ibadah adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Kita harus rajin beribadah. Apakah kalian pernah beribadah bersama keluarga? Ya, tentu kalian pernah. Ibadah apa itu? Misalkan kayak menjalankan ibadah sholat, puasa, ya. Itu dilakukan secara bersama-sama. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran akhir, yaitu rangkumannya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Yuk sama-sama kita baca kata-kata yang masih asing buat kalian. Contohnya, yang pertama itu ada apoteker. Apa sih apoteker? Apoteker adalah orang yang berwenang membuat obat-obatan. Itu disebutnya apoteker. Krayon. Apa itu krayon? Krayon adalah peralatan gambar yang terbuat dari lilin berwarna om. Om itu panggilan untuk saudara laki-laki, ayah atau ibu. Tante. Tante adalah panggilan untuk saudara perempuan dari ayah atau ibu. Sekarang kita kerangkumannya. Nomor 1. Anggota keluarga besar itu terdiri kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Kalau keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak saja. Kita harus menyayangi kakek dan nenek. Pada saat memperkenalkan anggota keluarga besar, kita menyebutkan nama dan hubungan keluarganya. Misalkan, nah, nama saya Septi, kakek saya namanya siapa gitu ya. Harus disebutin nama dan hubungannya. Buah mengandung banyak vitamin. Beribadah merupakan kegiatan menjalankan ajaran agama. Beribadah dapat dilakukan bersama keluarga. Gambar merupakan karya seni 2 dimensi ya, gambar. Gambar akan tampak lebih indah jika diberi warna. Alat untuk menggambar itu pensil, pensil warna, krayon, cat air, kanvas, kertas, dan kuas. Permainan lompat tali menggunakan tali yang terbuat dari gelang karet. Permainan lompat kelompok dilakukan secara berkelompok dan melompat sesuai aba-aba yang diberikan. Satuan panjang tidak baku adalah satuan yang tidak ada standarnya. Pengukuran panjang dapat menggunakan anggota tubuh dan benda di sekitar. Alat ukur panjang antara lain jengkal, hasta, cotton bud, dan korek api. Ada jengkal, hasta tuh dari sini ke sini. Lalu ada yang namanya depa dengan merentangkan kedua tangan, ya. Lalu ada langkah, ada telapak. Jadi itu yang disebutnya satuan panjang tidak baku. Sedangkan satuan baku itu contohnya penggaris, meteran baju, meteran kain karena terdapat angkanya. Makanya disebut satuan panjang baku kalau penggaris. Benda mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Oke. Alhamdulillah telah sampai kita di akhir pembelajaran tema 3, subtema 3. Besok kita lanjut lagi ke subtema 4. Semoga pembelajaran pada hari ini
kita dapat manfaatkan dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penilaian akhir semester nanti. Oke, Bu Septi ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Semoga anak-anak selalu sehat. Kita berdoa semoga kita bisa kembali lagi nanti bersama-sama belajar di sekolah. Bu Septi akhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.